rahmat, ya Allah, kita dan mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanallah, Allah, subhanallah, illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil 'adli wa lam yazal utubina bima nazal inna radim wa lam tazal utubina wal muslimin alladzi لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله. Di sini kita gunakan nama-nama Allah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah mempunyai nama yang indah, yaitu asmaul husna fad'uhu biha, maka mintalah dengan nama-nama tersebut. Ini di sini kita manfaatkan, ini senjatanya orang muslim itu doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjatanya orang muslim itu paling terakhir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini utama di sini kita, kuncian kita punya dua kuncian, yaitu kita membaca akhir, yaitu kita yang kedua kita membaca asma Allah al-husna. Di sini kita minta kepada Allah dengan mintanya kita di wabil khusus di zaman ini, di zaman sulit, di zaman serba susah, kita khususin, kita sempetin kita waktu kita untuk duduk di sini, kita sama-sama di sini kita baca, kita pergunakan senjata kita nama-nama Allah yang indah, yaitu asma Allah al-husna. Di sini kita minta, yang sebelumnya kita minta, kita bersihkan dulu hati kita hadirkan dulu diri kita hadirkan hati kita hadirkan pikiran kita buang semua sifat-sifat buruk kita, semua rasa suudzon, iri dengki, semua kita di sini kita duduk bersama dengan kerendahan hati kita. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan kepada kita diberikan rasa qanaah, kita merasa puas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan semua yang Allah uji kita ini, kita diberikan rasa lapang dada, sifat sabar yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita minta yang utama, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan besarnya Al-Quranul Karim, dengan besarnya Asma'ul Husna, dengan berkah daripada hadir Umar bin Abdurrahman Al-Aswad, wa bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang utama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hidupnya kita di sini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa orang tua kita, dosa ibu kita, dosa kerabat kita, dosa tetangga kita, seluruh jami'an muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Yang kedua kita minta kepada Allah dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur orang tua kita, umur keluarga kita, umur guru kita, umur para tetangga kita, umur muslimin muslimat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah, rezeki yang berkah, rezeki yang cukup, rezeki yang mubarak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidupnya kita di sini insya Allah dijauhkan dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit, dari segala macam fitnah dunia wal akhirat. Dan yang utama kita minta kepada Allah hidupnya di sini, dan mudah-mudahan kita nanti di akhir hayat kita minta kepada Allah mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam majelis ini, yang mudah-mudahan semua
dalam keadaan sehat walafiat, dan kita duduknya di sini yaitu berharap rahmat, keberkahan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di saat ini kita sama-sama duduk bersimpuh di sini tidak lain dan tidak bukan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan dari rumah, kita yang niatkan dari rumah, mudah-mudahan semua ikhtikat baik, husnuzon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasannya di sini kita seharusnya kita bergembira. Bergembira kenapa? Di saat keadaan kita ini sedang sulit, tapi kita sama-sama di sini masih kita sempat kita duduk di sini untuk bersama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Allah azakir yuskar. Kata Allah kalau kita ingat kepada Allah kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lupa kepada Allah maka kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ibni Adam, innaka idza zakartani zakartani. Kata Nabi, wa idza nasitani kafartani. Wahai anak-anak Adam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis qudsi. Ketika engkau berzikir, engkau bersyukur kepadaku, maka kita ini digolongkan oleh Allah orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita lupa kepada Allah, terlelap dalam kemaksiatan, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disebut hamba yang tidak bersyukur. Apa kami hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di sini dijauhkan daripada golongan-golongan hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita dijadikan orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ingkar akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya kita duduk di sini yaitu kenapa? Dalam keadaan apapun kita, dalam kekurangan apapun kita, dalam kelebihan kita apapun juga, kita masih duduk di sini untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Sebab kenapa? Allah kasihkan percikan hidayah di dalam hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kita, ketika keadaan kita lebih atau keadaan kita kekurangan, Allah percikan hidayah agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa ayuhal hadirin, ini zaman ini apa zaman yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman pernah diriwayatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya kaifa bikum idza ra'atumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Ini zaman terbalik. Terbaliknya kenapa? Orang bisa jadi baik, orang baik bisa menjadi munkar, dan orang munkar bisa menjadi baik. Hadza waqt. Ini zamannya, ini waktunya. Orang jahat bisa jadi baik lantaran kenapa? Lantaran kedudukannya, lantaran jabatannya, lantaran dia punya tulus, lantaran dia punya tersiarnya nama baik. Tetapi orang baik bisa menjadi jahat lantaran kenapa? Ekonominya lemah, dia tidak terkenal dan segala macam. Ini zaman yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman akhir zaman yang dimana itu semua kebalikan. Orang sering muncul di TV, itu orang salah, tetapi dia sering muncul di media, dia sering muncul di TV, dia punya pengaruh besar, akhirnya itu orang salah bisa menjadi baik. Demikian itu sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau seorang muslim yang sejati, dia tidak lihat seperti itu. Ayo al-hadirin, dia tidak lihat popularitas, dia tidak lihat jabatan, dia tidak lihat harta, dia tidak lihat uang. Yang dia lihat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat hanya satu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat hanya satu, yaitu orang-orang ahli takwa, orang-orang soleh yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lihat itu semua, kecuali yang ini yang dia lihat. Dia nggak lihat pakaian, dia nggak lihat sorban, dia nggak lihat gamis, dia nggak lihat kedudukan, dia nggak lihat
popularitas, tidak. Yang dilihat orang-orang soleh, aulia wa sholihin. Sebab kenapa? Itulah panutan kita ayuhal hadirin. Itulah panutan kita dan itulah perahu bahtera kita yang akan bisa menyelamatkan kita nanti ketika di padang mahsyar ayuhal hadirin. Nah, adapun duduknya kita di sini, sebelum kita mengenal daripada orang-orang soleh, ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika kita bergaul, ketika kita bersahabat kepada orang-orang soleh, dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai, dengan para hafiz, semua ini manusia ini banyak yang bergaul dengan mereka-mereka. Karena dalam pergaulan tersebut dianjurkan oleh syariat agama. Kita bergaul dengan orang-orang soleh dianjurkan oleh syariat Islam. Lantaran kenapa? Banyak manfaat yang kita dapatin terhadap mereka dan juga banyak mendatangkan keberkahan yang akan kita dapati. Akan tetapi ayuhal hadirin, setiap orang yang dekat dengan orang-orang soleh, yang mempunyai kekerabatan dengan orang soleh, tidak semuanya niatan di dalam hatinya ini sama ayuhal hadirin. Imam Haddad mengatakan itu terbagi dua. Ketika orang kepengen dekat dengan orang-orang soleh, manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Imam Haddad, yang paling utama dan yang pertama adalah bersahabatan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama itu, yaitu mereka itu bergaul dengan para ulama, ingin mendapatkan ilmunya mereka, ingin mendapatkan sifat-sifatnya mereka, ingin mendapatkan akhlaknya mereka. Ini golongan yang pertama untuk mendapatkan ilmu dan bertingkah laku sesuai dengan adab orang soleh. Ini golongan yang pertama yang mengadakan kedekatan, kekerabatan kepada orang soleh, berbuat baik, menyaksikan perkara-perkara akhlaknya orang soleh, akhirnya dia tiru. Orang soleh itu taat, dia tiru. Orang soleh itu akhlaknya bagus, dia tiru. Orang soleh itu mengerjakan daripada sunnah-sunnah Nabi, dia tiru. Orang soleh itu mempunyai perkataan-perkataan yang indah, yang bagus, dia tiru. Nah, ini orang yang paling utama ayuhal hadirin. Dan dia akan semaksimal mungkin berusaha seperti orang soleh tersebut. Bagaimana caranya agar saya bisa seperti orang soleh tersebut. Dan kedua, dia akan mengupayakan segala macam cara agar dikasih kemudahan untuk mempunyai sifat yang baik, untuk mempunyai beribadah yang baik, seperti apa yang orang-orang soleh tersebut melakukan. Dan dia akan merasa bersedih hati apabila dia tidak bisa meniru, dia tidak bisa mengikuti orang-orang soleh tersebut. Dia pacu diri dia, bagaimana supaya saya ini bisa seperti mereka. Dan orang ini dikatakan di dalam hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti orang-orang soleh, maka orang tersebut bagian daripada orang-orang soleh. Siapa orang yang mengikuti satu kaum, maka dia itu termasuk bagian daripada kaum tersebut. Ini kata Imam Haddad, yang faktor yang paling utama. Dan ada juga orang yang datang kepada orang-orang soleh ini, orang kedua, yaitu dia datang ke orang soleh, mengadakan kekerabatan ke orang-orang soleh, mengadakan hubungan dekat kepada orang-orang soleh, tetapi dia tidak mau mengikuti ilmu mereka, dia tidak mau mengikuti akhlak mereka, dia tidak mau mengikuti sifat-sifat mereka, dia hanya duduk diam dekat dengan orang soleh. Nah, saya tanya, ini kira-kira orang seperti ini masih selamat atau enggak? Masih selamat enggak? Selamat. Masih selamat. Orang tersebut masih selamat. Lantaran kenapa? Duduknya dia itu terjaga daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, segala macam. Terjaga daripada dosa, terjaga daripada godaan-godaan daripada manusia, jin, setan, dan lain sebagainya, itu terjaga. Lantaran kenapa? Orang-orang soleh tersebut tidak akan membinasakan orang yang di dekatnya. Paham nggak? Nah, ini masih orang tersebut yang kedua ini masih mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Imam Haddad bilang, dan di antara mereka yang selanjutnya adalah orang yang rugi dan yang celaka, yaitu
orang yang bergaul dengan mereka bermaksud agar dikenal manusia. Melalui pergaulan-pergaulan dan kedekatan dengan orang soleh, dia berharap bisa mencapai sesuatu tujuan yang dilarang oleh syariat. Umpamanya agar dikenal manusia dekat orang soleh. Orang lain mengira bahwa dia nih tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Orang lain mengira dia ini tidak pernah sering melakukan perbuatan dosa. Nah, ini orang-orang yang hina dan tercela. Orang yang seperti ini dia dekat dengan orang soleh, berpakaian seperti orang soleh, tapi tujuannya beda yang nomor 1 sama beda yang nomor 2. Katanya dia mengangkat diri sendiri. Dia dekat dengan orang soleh, dia foto dirinya sendiri, upload. Dia foto dirinya sendiri, bikin status. Nah, gunanya untuk apa? Agar disangka orang dia ini baik, agar disangka orang hati orang ini baik, agar disangka orang pikiran orang ini baik. Lantaran kenapa? Bergaulnya bersama orang-orang soleh, orang-orang alim. Nah, ini manusia yang celaka, dan sesungguhnya orang tersebut telah tertipu, dan orang tersebut adalah penipu. Dia tertipu terhadap dirinya sendiri. Dia berpakaian seperti orang soleh, semua lengkap berpakaian seperti orang soleh. Dia berjalan di hadapan orang umum seolah-olah dia orang soleh. Nah, dia ini termasuk penipu. Bukan menipu orang, bukan menipu orang, tetapi menipu dirinya sendiri. Dia terbagus pakaian dari atas sampai bawah, dia terbagus, tetapi dia lupa memperbagusin batinnya. Dia lupa memperbagusin pikirannya. Dia lupa memperbagusin hubungannya dia dengan Allah, hubungannya dia dengan Nabi. Dia lupa segala macam itu. Nah, orang tersebut termasuk orang yang celaka. Kata Imam Al-Haddad, Hadis Abdullah bin Khalid Al-Haddad. Oleh karena itu, ayat al-fadirin, sedikit ini adalah sebelum kita deketin, kita kenal, kita paham orang-orang soleh, kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita, pikiran kita, semua ibadah tidak lain dan tidak bukan minimal yang nomor 2 deh. Minimal yang nomor 2, duduknya kita tuh udah mendapatkan berkah. Kalau antum nggak bisa mengikuti ilmu seperti ilmunya mereka, seperti sunnahnya mereka, antum nggak bisa ngikutin, minimal antum nggak cari yang nomor 2. Cari yang nomor 2, jangan yang nomor 3. Jangan yang nomor 3. Ini nomor 3 adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang celaka. Ini orang-orang yang tertipu. Ayo hadirin. Untuk itu kita kenalin ini, kita perbagusin hati kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Yang utama juga benar-benar didukung kita di sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di sini bisa duduk mencintai daripada para aulia wa salihin, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi kita yang lebih utama, yaitu bila kita mengenal kepada aulia wa salihin, sebab itu yang menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Ayo hadirin, Rabbi tanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amirna bi barakatihim wa afatina fitani wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bari'al Hamd ya Katifal Zam ya Mali Akhibi Yakhir wa Yarham Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.